Dibesarkan sebagai kunoichi atau ninja wanita, Sumino adalah ninja terbaik di desanya. Desa tersebut terletak di area pegunungan yang terisolasi dari dunia luar. Mereka terlihat bahagia menjalani kehidupan yang begitu damai dan tentram. Hanya saja saat ini, kedamaian mereka mulai terusik sejak pergantian pemimpin di wilayah tersebut. Padahal dulunya Lord menggunakan jasa para ninja untuk mendapatkan kekuasaannya. Namun setelah berkuasa, ia malah memerintahkan pasukan samurai di bawah pimpinan Togoro dari klan Gagak untuk menghancurkan desa ninja yang tersembunyi di pegunungan dan menghabisi para ninja yang menyusup ke desa-desa. Misi mereka adalah memperoleh informasi tentang Kurobanesu, musuh yang berniat menghancurkan desa ninja karena dianggap berbahaya. Salah satunya adalah senior Sumino bernama Sukejiro yang berhasil tertangkap oleh kelompok samurai Gagak. Ketika Sukejiro hendak memberitahu lokasi desa mereka, tiba-tiba setelah kejadian itu, Sumiro bergegas kembali ke desanya. Sato no tame ja. なんだと？やめなよ。Keesokan harinya, Sumino kembali mendapatkan misi baru yang belum pernah ia lakukan karena biasanya Sumino adalah eksekutor yang bertugas menghabisinya rekannya sesama ninja yang berhasil tertangkap dan berniat buka mulut. Sahabat Sumino bernama Karematsu yang belum pernah turun gunung sangat berharap bisa ikut bersama Sumino karena dirinya ingin sekali melihat kehidupan di luar sana. Singkat cerita, tibalah Sumino di kota Togakushi yang menjadi markas samurai dengan nama baru yaitu Okou, seorang pelayan kedai. そうかい。籠かきの助次郎殺されたんだって。まあ、他にも2人ほどやられたんだけど。なんでもありかよ。怖いね、シャビってのは。自分で何とかしな。 Ia melakukan penyelidikan dengan fokus utama pada sosok Togoro, pemimpin samurai yang dicurigai sebagai kaki tangan Lord. Di sana, ia bertemu sang pimpinan Gagak yang mabuk berat. Usut punya usut Togoro menjadi pemabuk sejak kematian istrinya yang telah dihabisi oleh ninja. Anzuru na. さすがにわしの子だ。すぐに泣き止んだ。
Kembali ke kedai di mana seorang samurai bernama Komahiko selalu mengawasi pergerakan Sumino sejak pertama kali memasuki kota. Tak lama kemudian, seseorang datang memberitahu kabar darurat tentang putri sematawayang Togoro bernama Ren yang tiba-tiba berada di atas genteng. Semua orang berlarian keluar kedai. Sementara bapak pemilik kedai berusaha menyadarkan Togoro yang sedang mabuk parah. Togoro dan Komahiko menyaksikan kejadian tersebut. Tanpa basa-basi, Sumino langsung memarahi Togoro yang gagal menjadi seorang ayah karena tak becus menjaga anaknya sendiri. Keesokan paginya, Ren memberikan hadiah dari ayahnya untuk Sumino. Sumino langsung mengembalikan hadiah tersebut. Namun Togoro memaksanya menerimanya karena itu hanyalah pemberian biasa sebagai bentuk terima kasih. Sebagai seorang ninja yang hidup di pegunungan, Sumino merasa asing dengan hadiah tersebut. 最中って何ですか？最中。モナカはモナカだ。最中っていうモナカね。モナカと読むんだ。でも、黙って食え。美味しい。 Sejak saat itu Togoro tak lagi mabuk-mabukan. Semangat hidupnya kembali bangkit sejak kehadiran Sumino. Seiring berjalannya waktu, Sumino dengan mudah beradaptasi dengan masyarakat setempat. Ia juga tak mengalami kendala dalam menjalankan misinya. Hanya saja baru menyadari kalau Togoro bukanlah orang jahat. Setiap hari Togoro dengan semangat membantu masyarakat dengan sepenuh hati. Singkat waktu malam pun tiba. Seorang pedagang bernama Shino dari desa lain mampir ke kedai Sumino. Komahiko langsung menyambutnya dengan segelas minuman agar Shino mau menyewanya sebagai pemandu. Namun Shino menolaknya dengan ramah sebab ia tak akan berada lama di desa tersebut. Nampak kekhawatiran di wajah Sumino melihat kedekatan mereka berdua. Keesokan paginya, Sumino tanpa sengaja melihat Ren dijahilin dua temannya. Tak terima dengan pembelaan Sumino, kedua bocil itu langsung menyerang Sumino. Dengan santainya Sumino meladeni mereka sambil tersenyum. Ren lantas menceritakan kejadian itu kepada ayahnya dan pengunjung kedai. Melihat mereka yang begitu antusias mendengar cerita Ren, Sumino bergegas menghentikan Ren. Spontan saja Komahiko berkata ternyata kau mempunyai bakat tersembunyi. Sumino pun menjawab kalau dirinya pernah belajar menari. Keesokan paginya, lagi-lagi Togoro memulai kesibukannya dengan membantu warga. Sementara itu di kedai warga desa heboh dengan berita kematian beberapa orang ninja penyusup. Nampak kekhawatiran di wajah Sumino. Seorang warga yang sedang mabuk karena baru saja di PHK membeberkan gosip yang beredar di masyarakat. Ia sangat menyayangkan keputusan Lord yang begitu kejam terhadap para ninja yang dulunya membantu Lord merebut kekuasaannya. Shino yang kebetulan berada di sana ikut terlibat dalam perbincangan itu bersama pemilik kedai. 同業愛哀れむってとこかい忍びだって噂があるんだぜ。どうですか？あとよ、絵師の葛飾北斎も講義隠密だったって話。今の話本当ですか？話は面白い方がいいだろう。 Tak lama kemudian Togoro datang membawa ikan untuk Sumino. Setelah memasaknya, Sumino mengantarkannya ke rumah Togoro. Kesempatan tersebut digunakan Togoro untuk mengajak wanita pujaannya makan bareng. いじめられなくなったよ。本当？私もお姉ちゃんみたいに強くなりたいな。 Dalam perjalanan pulang, mereka tak sengaja bertemu bocil yang sering mengganggu Ren. Ia sedih karena tak punya uang membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit. Setelah melihat kondisi ibunya, Togoro bergegas mencari tabib sementara Sumino menyiapkan ramuan alami dari dedaunan untuk meredakan batuk dan demam sang ibu.
Keesokan paginya Togoro akhirnya datang bersama tabib. Dari tatapannya, perasaan Sumino mulai berubah terhadap Togoro. Di luar rumah tabib begitu salut dengan pengetahuan Sumino tentang herbal yang diberikan kepada pasiennya. Sayangnya 2 hari kemudian sang ibu harus pergi selama-lamanya. Keesokan harinya Sumino menemui Shino yang ternyata seorang ninja sama sepertinya. Shino memberi peringatan pada Sumino agar tidak terlalu dekat dengan Togoro dan fokus terhadap misi. Meskipun Togoro adalah pemimpin baik di mata rakyatnya, dia tetaplah musuh bagi para ninja yang akan membahayakan nyawa mereka dan desa ninja. Dalam perjalanan pulang, Togoro berniat mengajak Sumino melihat kolam untuk mengutarakan isi hatinya. Yang tanpa mereka sadari Shino sedang mengawasi mereka berdua. Keesokan harinya Shino menghentikan misi Sumino dan memintanya kembali ke desa saat ini juga. Sumino, omae wa kono kudan kara te o hike, ashita sato ni modoru. Di sisi lain, Togoro dengan penuh harapan sedang menunggu Sumino dengan sebuah hadiah kecil. Ia tak menyadari bahwasannya Sumino sedang dalam perjalanan kembali ke desa. Sumino tak pernah membayangkan dirinya akan jatuh cinta untuk pertama kalinya dalam hidupnya kepada seorang pria yang menjadi musuh utamanya. Perasaan yang begitu menyesakan antara cinta dan misi. Namun bagaimanapun itu, misi adalah yang utama bagi seorang ninja. Dengan terpaksa ia merelakan kebahagiaannya dan kembali ke desa tanpa berpamitan pada pria yang telah mencuri hatinya. Kini Togoro sadar kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Scene berpindah ke desa ninja di mana Sumino yang baru pertama kali gagal menyelesaikan misi langsung disidang. Sebagai hukumannya, ia dilarang turun gunung dan tak diizinkan menjalankan misi apapun. Menyadari kesalahannya itu, Sumino menerima keputusan tersebut dan tak melakukan pembelaan diri. Sebagai seorang sahabat, Karamatsu percaya bahwa Sumino tak mungkin jatuh cinta pada musuh besar desa mereka. Namun Sumino tak menanggapi ucapan Karamatsu sembari berlalu begitu saja. Kembali ke kota di mana Togoro kembali ke kebiasaan lamanya semenjak Sumino menghilang dari desa. Sementara Shino yang selalu mengawasi pergerakan Togoro tertangkap basah oleh Komahiko. Tsuri no shiire ni kite mashite. Merasa nyawanya dalam bahaya, Shino bergegas meninggalkan desa. Yang ternyata Komahiko sudah mengetahui identitas Shino dan Sumino. Namun karena Shino masih berada di sana, pasukan gagal langsung dikerahkan untuk menghabisi Shino. Sang tetua desa ninja yang sedang sakit memohon pada Sumino agar mematuhi aturan komunitas mereka. Ia tak boleh melawan perintah dengan alasan apapun meskipun nyawa jadi taruhan. Mendengar ucapan tetua, Sumino segera menemui ketua klan. Ia meminta izin melanjutkan misinya kembali. Ia berjanji akan menuntaskan misi tersebut. Awalnya sang ketua ragu memberikan izin karena ia sadar Sumino tak akan sanggup menghabisi pria yang dicintainya. Tapi karena tak ada lagi yang bisa diharapkan dan usaha Sumino meyakinkan sang ketua, ia pun mendapat izin ketua. Arigatou gozaimasu. Hari itu juga Sumino balik ke kota. Di sana ia hanya bisa menyaksikan kematian Shino dan tak menyadari keberadaan Komahiko yang mengawasinya. Di kedai, ia mendapati Togoro yang lagi mabuk. Melihat kehadiran Sumino, Togoro bertanya kenapa ia pergi tanpa berpamitan. Namun belum saja mendapat jawaban, Togoro malah tumbang akibat minum terlalu banyak.
ですか？ Saat siluman Togoro tiba-tiba membongkar identitas aslinya sebagai pemimpin samurai gagak hitam yang bekerja untuk Lord. Alasan ia melakukan itu karena 10 tahun lalu saat putrinya masih bayi seorang ninja menghabisi istrinya yang tak tahu apa-apa. Sumino yang juga memiliki perasaan yang sama hanya bisa menahan perasaannya sembari mengeluarkan sebilah pisau. Cinta itu terasa begitu menyayat hatinya. Namun sesakit apapun itu ia harus menahannya demi menuntaskan tugasnya. Keesokan harinya, Sumino dikagetkan dengan kemunculan sahabatnya Karematsu, pertanda ketua tak sepenuhnya mempercayainya. Sumino sangat kecewa melihat sahabatnya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Karematsu sangat menikmati penyamarannya. Ia bercerita tentang pengalamannya melihat ninja yang berada tak jauh dari kota. Seorang samurai yang sedang menyamar bergegas memeriksa lokasi tersebut. Sayangnya semua itu adalah jebakan. 貴様忍びか。あんたが黒羽さんかい？ Di sisi lain, Komahiko dan Togoro sudah mengetahui kematian anggota mereka. Komahiko memperingatkan Togoro untuk lebih berhati-hati dibandingkan mereka karena hubungannya dengan Sumino. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Terungkaplah fakta bahwa Komahiko ternyata kakak dari mendiang istri Togoro. Mereka berdua sebenarnya sudah mengetahui kalau Sumino adalah seorang ninja saat pertama kali Sumino menyelamatkan Ren. Hanya saja masing-masing dari mereka sengaja membiarkannya untuk mengetahui misi apa yang akan ia lakukan. Tak disangka Togoro malah terjebak dengan perasaannya sendiri akibat menjomblo terlalu lama. Ketika Komahiko akan mengambil alih membereskan Sumino, tiba-tiba わしの妹が殺されたのはあんまり次乗るなよ。貴様のせいだ。 masih teringat jelas kematian adiknya akibat kelalaian Togoro yang tak mampu melindungi keluarganya. Tapi bagi Togoro semuanya sudah berlalu. Ia tak akan membiarkan kakak iparnya menyentuh Sumino. Adegan berpindah ke hutan di mana Karematsu menemui Sumino. Karematsu mengaku kalau dirinya pergi dari desa tanpa sepengetahuan ketua karena ingin membantu Sumino. Sumino memastikan tidak akan melanggar hukum desa ninja dan akan tetap menyelesaikan misi tersebut. 分かったからもう帰んな。話を聞き出せとかまどろっこしいんだよね、そういうの。 Ia meminta Karematsu kembali ke desa sebelum ketahuan. Karematsu yang pada dasarnya keras kepala, tak mengindahkan perintah Sumino dan dengan bangga mengakui perbuatannya yang baru saja menghabisi anggota gagak hitam yang membuat Sumino terkejut. だから起きてなんてどうでもいい。カラスを一匹片付けた。 Keesokan harinya, anggota gagak menemui Karematsu menanyakan soal ninja. Karematsu dengan senang hati mengantarnya. あんたもそうじゃないのかい？ だとしたら山から降りてきた獣のようだな。 Tapi ternyata, semua itu adalah jebakan karena mereka telah mencurigainya seorang ninja setelah kematian salah satu anggota mereka. Di momen ini, Komahiko menawarkan kesepakatan akan membiarkan Karematsu dan Sumino hidup asalkan Karematsu mau memberitahu lokasi desa ninja. Demi keselamatan nyawa Sumino, Karematsu terpaksa buka mulut. 東へ8里ほど行ったところだ。任務を遂行するのだ。行くぞ。 Di bawah komando Togoro, pasukan gagak hitam langsung bergegas menuju desa ninja. Kembali ke Karematsu.
Dalam keadaan sekarat, Karematsu yang masih hidup berhasil ditemukan oleh Sumino. Karematsu meminta maaf karena telah mengacaukan segalanya. Ia terpaksa membocorkan desa mereka demi keselamatan Sumino tanpa berpikir kalau jawabannya telah membahayakan nyawa warga desa ninja. Kini sadar kenapa ketua tak pernah memberikannya misi. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat menjawab pertanyaan Sumino bahwa orang yang melakukan ini padanya adalah Togoro. Padahal sudah jelas pelakunya adalah Komahiko. Shin berpindah ke desa ninja di mana salah satu dari mereka merasakan adanya pergerakan besar-besaran sedang menghampiri mereka. Keadaan yang tadinya aman-aman saja tiba-tiba berubah menjadi kepanikan. Satu persatu, pasukan ninja tumbang tak bernyawa. Para ninja kesulitan melakukan perlawanan sebab musuh mereka menggunakan pistol. Ketika situasi tak bisa terkendalikan, Sumino akhirnya tiba sebagai penyelamat. Kini, kedua insan yang sedang jatuh cinta harus berhadapan di medan perang. Togoro yang sangat mencintai Sumino menyerahkan nyawanya di tangan Sumino tanpa melakukan perlawanan. Sementara Sumino yang memiliki perasaan yang sama tak bisa mengabaikan tugasnya sebagai seorang kunoichi. Dengan mata berkaca-kaca, Sumino tanpa ragu menancapkan katananya tepat di dada Togoro.
Air mata menetes bersama tumbangnya sang belahan jiwa. Pada akhirnya, kekuatan cinta pertama tak mampu mengalahkan cinta seorang ninja sejati terhadap klan dan misi yang diembannya. Keesokan harinya di kediaman Lord, seorang pelayan melaporkan kematian Togoro dan kegagalan Gagak Hitam. Dengan santainya, Lord berkata, kita akan mencari penggantinya. Dan tiba-tiba, di akhir film diperlihatkan, Sumino dan anggota klan yang tersisa meninggalkan desa ninja. Dan tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, jangan jatuh cinta pada ninja.